Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ketemu saya lagi, Aryo, Rumah Ban Motor. Kali ini pendapat saya pribadi ya. Mungkin banyak pasti ya saya sadar bahwa ini tidak akan, pasti setiap orang punya beda-beda penilaian. Nah, ini perkenalkan, ini motor harian saya. Jadi Honda ADV 160. Pertimbangannya, jadi saya ceritain sedikit lah. Jadi teman-teman biar mungkin kepo kenapa saya ngambil motor ini. Perjalanannya, saya waktu itu beli ADV 150. Cuman menurut saya itu performanya kok kurang cukup lah menurut saya. Jadi ketika ADV 160 keluar, saya tukar tambah. Saya akhirnya beli yang ADV 160. Kalau spek mesin atau segala macam, teman-teman pasti udah tahu dan bertebaran di mana-mana source-nya, dan jauh lebih ngelotok istilahnya mengenai motor ini. Motor ini memang saya gunakan harian. Kemudian saya juga kenapa beli motor ini, karena memang dimensinya besar tapi nggak terlalu besar. Jadi saya gunakan dalam kota, agility-nya bagus gitu, masih nggak berat juga motor ini, ternyata juga ringan, enak handlingnya, jadi easy to ride lah. Nah, terus kemudian motor ini memang tujuannya juga saya gunakan untuk touring juga gitu. Jadi saya tujuannya pengennya motor ini memang kalau saya touring, biasanya saya pengen ngajak istri saya gitu. Ya, ajak istri saya, dan lebih lebih effortless lah gitu. Teman-teman tahu sendiri, apalagi teman-teman yang jam terbangnya udah tinggi, melakukan aktivitas touring ataupun riding jauh gitu. Saya ini masih banyak belajar gitu. Nah, jadi saya beli motor ini juga tujuannya untuk saya kalau touring sama istri, riding, ya pengen kangen jalan-jalan, istilahnya ya tipis-tipis lah, jarak-jarak dekat. Kalau saya pribadi itu istilahnya jarak Jawa Tengah itu udah jauh. Ya, ini tujuannya saya juga menggunakan motor ini berboncengan gitu. Jadi kalau pas lagi pulang arah balik tuh kan tahu sendiri kan, kita udah tenaganya udah cukup terkuras ketika kita melakukan aktivitas riding. Terus pas kita balik ke Jakarta, menurut saya traffic sih, trafficnya, jadi dari Cikampek sampai ke Jakarta tuh, kalau saya gunain motor kopling tuh, waduh, gitu. Kadang saya sendiri aja itu cukup berasa gitu, apalagi kalau saya boncengan sama istri saya, itu loh, saya aktivitas, saya lebih senang menggunakan motor ini untuk harian dan di dalam kota, dan kemudian kalau touring sama istri, alasan terbesarnya itu. Dengan motor ini, dari segi modelnya, saya juga suka, looknya lah, desainnya saya suka. Jadi saya rasa ini cukup untuk kendaraan saya sehari-hari, lebih dari cukup bahkan gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya ceritakan sedikit gitu, ada beberapa hal yang saya tambahkan atau sedikit rubah lah, nggak ekstrim, karena memang saya menggunakan motor ini memang benar-benar untuk harian dan untuk jalan jauh sama istri saya. Jadi saya tidak ada ubahan-ubahan yang ekstrim. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya kasih lampu, ada lampu dari Duromoto X1. Nah, ini Duromoto X1. Nah, ini
kiri saya sengaja taruh di dalam biar nggak terlalu banyak kelihatan. Duromoto X1. Speknya kalau ini juga banyak yang udah bahas juga Duromoto X1. Cuman saya taruh dalam karena memang saya nggak pengen terlalu banyak apa ya, perintilan lah. Ya itu selera ya, kembali ke selera. Jadi saya menghargai, cuman apa yang menurut saya, ya kalau selera saya nggak pengen terlalu banyak aksesoris. Kelihatan, mohon maaf background, kelihatan terlalu banyak aksesoris gitu. Terus juga sama, ini plat. Oke, saya ulangi lagi, ini plat juga sama. Ini plat juga saya taruh di atas. Oke, kemudian bracket plat ya. Bracket plat ini banyak kok di marketplace. Ini tadinya kan ada di bawah belakang nih, cuman kalian pengen kelihatan clean aja dan sorot lampunya tidak terhadang. Jadi akhirnya saya lepas bracket platnya, saya pindah ke atas, dan ini juga lebih jelas untuk para pak polisi. Jadi lebih jelas. Jadi saya pindahin bracket, saya beli bracketnya di marketplace, banyak tersedia. Nah, looknya juga teman-teman bisa lihat seperti ini. Kemudian apalagi ya, ini depan. Oke, ini refresh ya. Mungkin ada beberapa yang sudah lihat video ini, cuman ini final. Nah, kenapa saya katakan final? Nanti saya jelaskan di berikutnya, di belakang. Kemudian juga lampu. Oh ya, ini kemarin belum saya demoin ya lampunya ya. Nah, holdernya ini saya ganti. Holdernya ganti. Pakai punyanya Fiction. OI, original parts-nya. Jadi dia bisa ngedim nih. Nah, jadi kalau nyala nih. Jadi kalau kita pengen high beam, nah ini saya nyalain ya. Saya nyalain, teman-teman bisa lihat, sorot lampunya bisa lihat. Nah ini kalau high beam, jadi kita enak gitu. Jadi pas saya jalan ini high beamnya bisa kelihatan. Nah ini bisa nyala. Jadi saya nggak perlu repot-repot untuk iniin high beam. Dan dia bisa disetting lampunya juga DRL, jadi jangan nyala atas gitu. Nah nyala atasnya bisa juga nyalain lampunya penuh full bisa. Ini matiin full bisa. Nah ini bisa lihat contohnya teman-teman seperti ini. Nah ini kalau nyala full, ini tinggal digeser aja dari holdernya. Nah ini bisa lihat ya kalau high beam kayak gini. Nah ini bisa nyala dua-duanya kalau high beam. Jadi kuning dan putihnya nyala. Jadi kalau kita jalan malam gitu, ya ini cukup sangat-sangat membantu sih, bukan cukup membantu lagi. Ini kalau nyala bawahnya putihnya aja, itu. Nah ini kalau nyala atasnya, high beamnya, dia kalau pengen nyalain jauh, dia kuningnya aja bisa. Nah jadi menurut saya ini fungsi banget sih untuk saya jalan jauh gitu, apalagi mata saya juga udah silinder. Oke, saya matiin ya. Ya pasti ini sih standar lah ya. Ada holder handphone. Nah, oke, saya ingin menjelaskan ke teman-teman sekali lagi, ini tidak ada yang di endorse ataupun wah dapat diskon spesial atau bagaimana, tidak. Jadi ini pure sepenuh-penuhnya ini adalah informasi yang berbagi, sharing lah. Sharing untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini berguna gitu. Jadi teman-teman yang bisa, oh motornya Aryo tuh diapain aja sih gitu. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupi, dan tidak ada Rp1 pun kami di endorse. Kami beli juga dengan harga normal. Jadi ini review yang objektif mudah-mudahan. Oke. Ini holder, ini handphone holdernya juga teman-teman udah, ya ini standar teman-teman tahu, ini banyak di marketplace juga banyak. Kemudian top box, bracket belakang, ini dari M15. Kenapa saya suka? Karena memang finishingnya rapi. Jadi lihat, teman-teman bisa lihat sendiri, las-lasannya rapi dan kuat, kokoh. Nah ini saya gunakan bracket top boxnya dari M15, saya memilih M15. Terus kemudian box
saya udah jelasin, mudah-mudahan mungkin kurang jelas karena kemarin memang videonya ada sedikit masalah, ada sedikit trouble. Kenapa sih saya gunain? Lagi ini juga sama, saya tidak di-endorse Rp1 pun, saya tidak di-endorse. Saya tekankan lagi. Tapi ada alasannya gitu, saya jelasin alasannya. Kenapa sih saya pakai top box ini? Nah, dan kenapa cuma 32 gitu kan? Kok nggak yang 43? Kalau saya pribadi, pendapat saya, dan ini kenapa saya beli B32N, BN32 Adventure, saya nggak tahu lah. Givi itu ada B32 Adventure ini yang 32 liter. Saya memang merasa bahwa top box itu sebenarnya tidak, ya teman-teman juga yang suhu di dunia adventure atau dunia touring udah tahu bahwa sebenarnya top box belakang tidak boleh lebih dari 5 kilo. Jadi kenapa saya gunakan ini? Saya rasa ini lebih dari 52 liter, proporsional dengan motornya. Kalau dapat saya ini proporsional, harganya itu terjangkau, looknya juga masih mix and match-nya menurut saya juga masih masuk dengan model motornya. Ini harganya sekitar 1.350. Oh ya, barang-barang tadi saya dapatkan, oh ya beli di mana Om, atau dapat di mana? Saya sih semua paketnya saya pasangin kayak misalnya tadi lampu depan lampu, kemudian ini segala macam, sampai holdernya, sampai ini, sampai ya praktis lah ya, sampai buat mampir di sini, mampir di sini, ya udah saya pasang di Ihsan Motoshop. Teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa cari di Google Ihsan Motoshop. Harganya pun sama, harganya normal, saya juga tidak meminta special price dari beliau. Sudah, harganya nanti teman-teman bisa konsultasi sendiri berapa. Nah ini boxnya itu yang 32, dan ini saya rasa kalau di belakang sih biasanya kalau saya nggak pengen terlalu berat. Ya ada sajadah, ya ada saya bungkus lagi dan sendal saya bungkus, jadi tidak orang kencang terus sendal dan juga. Jadi saya sendiri pakai sendiri tempat untuk pakai tas untuk teman-teman mandi, sendal jepit, raincoat, jadi memang nggak berat. Ini maksimal memang 5 kilo. Kalau terlalu berat pasti akan mengganggu handling kita juga. Meminimasi resiko lah. Kalau baju, karena bagasinya ini juga teman-teman udah tahu spesifikasi, saya nggak perlu jelasin. Banyak yang lebih canggih dan banyak yang jauh lebih tahu suhu-suhu di YouTube. Ini 30 liter bagasinya, jadi baju-baju sih saya taruh. Saya lagi mikirin tunnel bag sih. Cuman saya juga nggak pengen ini baret gitu. Nah ini saya lagi pikirin apa, cuma ditutup pakai pad atau stiker aja. Dan saya lagi cari tunnel bag, jadi bisa muat banyak barang lagi. Oke, kemudian jok. Nah ini lebih jelas ya. Kemarin mungkin ada yang kurang jelas video dari kami, mohon maaf. Ini joknya saya ganti. Oh ya, ganti di mana Om? Kan biasanya nanti takut komplit banget informasi. Tidak, saya tidak di endorse Rp1 pun. Ini kita ganti di red black. Jadi saya beli latex itu kalau nggak salah ya 2,5 cm. 2,5 cm, kemudian dicoak busa dalamnya, sama ini juga dicoak busa bawaannya, terus kita nanti masukin latex itu di sama red black. Jadi dibungkus lagi dengan busa. Jadi bentuknya menurut istri saya dan menurut saya sudah sangat nyaman. Perjalanan dan dia juga nggak anges, teksturnya juga sama ya. Saya rasa red black juga sudah pengalaman lah di dunia jok. Kemudian juga, oh ya ini juga gantinya apa tuh? Gantinya nih MBT Carrera. Saya sukanya sih polos-polos saja gitu. Jadi saya polosin aja hitam, simpel menurut saya. Jadi MBT Carrera, hati-hati cuma teman-teman yang
di rumahnya banyak kucing ataupun di garasinya banyak kucing, ya saya sarankan ya ini dibungkus lagi. Kalau nggak kucing seneng banget nih dengan tekstur jok ini MBT Carrera. Oke, ini double stitch dan di dalamnya kalau di red black dalamnya dia di seal lagi, jadi air mudah-mudahan nggak masuk. Kalau pas lagi hujan atau nyuci itu air nggak masuk ke dalam, jadi dalamnya di seal lagi sama dia. Pas stitchingnya ini, jahitannya ini di seal lagi sama dia. Nah, biar red black. Nah, ini yang final yang saya bilang. Performance ya, ini menurut lagi-lagi ini menurut kata saya subjektif, jadi belum tentu teman-teman juga bisa menerima ataupun ini alasan saya. Jadi atau banyak juga suhu-suhu atau dewa-dewa metik di luar sana, jadi saya banyak berproses, banyak belajar. Performance saya nggak pengen terlalu banyak perubahan, standar aja mesin ini kayak saya masih juga sekali. Ini retouch sedikit, saya harapannya waktu itu ya supaya sedikit powerful aja, jadi bukan cari top speed itu, karena saya penakut lah. Saya race rider aja biasa aja, saya kalau riding juga sebelum hari gitu enggak, kalau motor ini ya biasa di dalam kota. Kalau luar kota paling motor ini cuma sampai 100 enggak, saya cuma 100 ataupun 80. 100 kalau saya pastiin jalannya kosong. Saya rata-rata larinya sesi race rider ya konstan lari 80. Jadi saya tidak mencari top speed, cuman range power atau range tenaga di speed dari bawah sampai range 100 itu ya, saya sedikit tahu perbaikan. Saya coba konsultasi pakar medik lah ya. Ini ampas gandanya saya pakai produk yang medik, produk lokal, paket. Jadi ampas gandanya rumah, ampas gandanya koreksi. Apabila saya memang nggak tahu istilahnya apa, tapi ampas ganda dan rumahnya housingnya itu saya pakai produk paket dari medik. Cuman roller saya suka sih, saya balikin roller standar gitu karena menurut saya terlalu teriak-teriak. Saya coba roller 15, waktu saya dibawa roller 15 saya sih kurang gitu, kembali lagi ke selera mesin handbrake, jadi saya kurang suka. Jadi cuman saya rasa ini sudah lebih dari cukup sih dibanding bawaannya. Jadi roller standar, terus kemudian ampas gandanya saya ganti produk Fenrir. Jadi kalau teman-teman lihat Fenrir engineering itu ada, jadi mahal di sana. Jadi tidak endorse. Kemudian oil. Nah, saya juga belajar, saya juga banyak tanya ke teman-teman yang jauh lebih tahu mengenai produk, mengenai hal matic atau itu lebih lama di dunia matic. Saya pakai oilnya dari USR. Teman-teman juga udah lihat, teman-teman tahu yang untuk ADV atau Vario 160 ataupun PC 160 itu sama. Kalau nyari kok PC 160 kok bukan ADV 160 itu sama, bisa digunakan juga di ADV 160. Terus kemudian busi saya pakai busi NGK DX. Saya sih baru ya, belum lama ya, kita kurang lebih setahun yang lalu nih produk juga baru keluar, jadi NGK DX busi. Terus kemudian di dalam saya pakai, mohon maaf sedikit berantakan. Nah ini kalau teman-teman nggak percaya nih tadi, ini busi standarnya sih, cuman di dalam sudah terpasang busi NGK Moto DX di dalam. Kemudian saya pakai edge stabilizer dari produk Starcon. Nah, ini Starcon Power 500 kalau nggak salah. Ini juga di marketplace juga ada, harganya juga tidak mahal. Saya kasih double tip, ya udah saya pasang di sini, dan kebetulan memang akinya dia nggak jauh. Ya udah saya pasang sini supaya space-nya masih maksimal lah ya. Kalau saya bawa barang gitu saya masih maksimal. Nah ini Starcon Power, ini apa? Nah, ini stabilizer. Ini pengaruh. Terus kemudian
Nah, finalnya ini loh sebenarnya final dari apa yang menurut saya perbaiki. Itu ada fairing map di R3 Garage atau DMS Tuni. Jadi saya kasih tahu link IG-nya fairing map, dan saya coba berkonsultasi dengan para pakar. Dia memang dengan tempat digunakan penyempurnaannya di remap dan wow, hasilnya luar biasa banget. Makanya saya seperti final cukup, ini sudah lebih dari cukup bahkan menurut saya. Dan sekarang final hasil remap itu ya ini loh sebenarnya yang alhamdulillah. Ini lagi-lagi menurut pendapat saya, kalau suhu-suhu di luar sana atau para pakar metik yang pasti akan ya ini apa yang saya ini, kan makanya saya bilang ini subjektif. Ini adalah apa yang saya rasakan dan ini saya pribadi ini. Setelah saya remap, apa yang saya rasakan itu tenaga dari bawah sampai bandnya itu power band itu sampai atas rata gitu bagus, dan nggak yang gimana power band itu smooth tapi full. Apa ya, saya nggak tahu ya cara mendescribe, cuman ya cara sederhananya seperti itu. Tenaganya ngisi gitu, enak gitu motor. Goyang kayak jangan diharapkan expect-nya terlalu bagaimana, tidak ya. Cuman menurut saya dengan apa yang standarnya ini udah lebih dari cukup. Jadi inilah Dirwan, inilah apa yang sepenuhnya tidak ada yang saya tutup-tutupi, tidak ada yang saya nggak ada yang saya sembunyikan. Jadi ini saya buka seada-adanya, mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman. Juga tidak ada maksud saya istilahnya kita tidak ada endorse ya, apa yang saya pasang ini ya saya sebutkan gitu di mana gitu kan. Remap saya di R3 Garage, R3 Garage kalau teman-teman tanya, ataupun DMS Tuni itu sama ya, Garage DMS Tuni. Jadi saya remap di situ dan hasilnya terima kasih. Saya sudah terima kasih juga ke R3, hasilnya juga sangat puas dan mudah-mudahan ini cukup. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi apabila saya masih banyak salah kata. Stay safe, stay healthy, and enjoy the ride.